Shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam program Good News Tonight pada malam hari ini. Saya percaya kabar baik memerdekakan setiap kita, dan kabar baik memampukan kita pada malam hari ini bisa beristirahat dengan baik di dalam kekuatan Tuhan, sehingga besok pagi kita bisa bangun beraktivitas dalam tuntunan, dalam hikmat, sehingga apapun yang kita kerjakan pada besok hari, Bapa memberikan keberhasilan, menyatakan penyertaannya yang sempurna di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk Roh Kudus penghibur yang telah Engkau utus bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, Engkaulah roh hikmat dan pengertian. Engkau berdiam di dalam kami. Roh Kudus, Engkaulah roh nasihat dan keperkasaan. Engkau berkuasa atas kami. Roh Kudus, Engkaulah roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Pengurapan-Mu memenuhi kami. Roh Kudus, roh kebenaran. Engkau memimpin kami untuk hidup di dalam seluruh kebenaran. Oleh kuasa-Mu kami menjadi anak-anak Bapa di sorga, menerima karunia-karunia roh dan berbuah banyak. Roh Kudus, Engkaulah penghibur yang mengajar dan mengingatkan kami seluruh perkataan Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa-Mu kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, untuk pergi menjadikan murid dari segala bangsa dan menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi. Roh Kudus, Engkaulah penolong yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Kami adalah bait suci-Mu, menjadi terang untuk memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Roh Kudus, roh kemuliaan, Engkaulah jaminan kehidupan kami. Oleh kuasa-Mu kami dapat berkata-kata dengan Bapa, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Ya Bapa, terima kasih, oleh Roh Kudus-Mu kami telah dimeteraikan menjadi milik Bapa dan dijauhkan dari segala pencobaan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Matius 10 ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berkata, "Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya." Sekali lagi saya membacakan kepada saudara. Dan kamu, saudara, saya, kita semua, rambut di kepala kita sekalipun terhitung semuanya. Demikian kata Yesus. Dari ayat yang sangat pendek ini ada dua hal yang saya pelajari. Yang pertama adalah Bapa sangat detail memperhatikan hidup kita, memelihara kehidupan kita. Hal-hal yang kadang kita anggap tidak penting, yang mungkin kita abaikan,
Tapi Tuhan perhatikan. Firman Tuhan berkata rambut di kepala Tuhan hitung semuanya. Tuhan detail dengan kehidupan kita. Jadi jangan kita khawatir, jangan kita takut. Saya tidak tahu apa yang sedang menjadi ketakutan saudara, apa yang sedang menjadi permasalahan saudara, apa yang sedang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini, apa yang sedang doakan pada hari-hari ini. Tapi saya mau berkata, jangan khawatir, jangan takut, karena Bapamu di surga itu detail memperhatikan kehidupanmu. Dia tahu apa yang penting, apa yang kita butuhkan. Bahkan setiap langkah kita, Dia menyertai, Dia bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan biarkan kita berkekurangan. Dia tidak akan biarkan kita menderita. Dia tidak akan membiarkan kita seorang diri. Karena Bapamu di surga detail memelihara kehidupanmu. Jadi jangan kita khawatir lagi, jangan kita takut lagi, jangan kita bimbang lagi. Mungkin kita berkata, mengapa dia sudah ditolong? Saya belum. Mengapa dia doanya sudah dijawab? Saya belum. Saya mau berkata kepada saudara begini, ketika orang lain sudah menerima berkat, ketika orang lain sudah menerima pertolongan, ketika orang lain sudah menerima mujizat, jangan kita berhenti percaya kepada Bapa. Kenapa? Karena Bapa di surga tidak pernah keliru mencurahkan berkat. Bapa di surga tidak pernah keliru memberkati. Biarkan saja mereka mengalami berkat Tuhan. Akan ada masanya, akan ada momennya. Benih air mata yang kita tabur, doa-doa yang kita tabur, itu kemudian akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan disitulah kita bersuka cita. Kita melihat berkat Bapa yang luar biasa. Mengapa? Karena Bapa detail memperhatikan kehidupan kita. Tepat pada waktunya kita akan menerima apa yang menjadi bagian kita. Karena Bapa sekali lagi detail memperhatikan hidup kita. Dia tidak pernah salah mencurahkan berkat. Dia tidak pernah keliru memberikan rezeki. Dia tahu apa menjadi kebutuhan kita. Kita pasti menerimanya. Yang kedua, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Yang kedua yang saya belajar adalah begini. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Kita semua percaya itu. Dia menciptakan alam semesta. Dia mengorbankan segala-galanya. Dia Tuhan yang besar. Tetapi Tuhan tidak menjadi kecil karena melakukan hal-hal yang kecil. Artinya begini, Tuhan yang besar itu mau melakukan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil demi anak-anaknya, demi saudara dan saya. Dia tidak hanya bekerja pada perkara-perkara yang besar. Dia tidak hanya menyembuhkan penyakit-penyakit yang kronis, penyakit-penyakit yang parah. Dia tidak hanya menyelesaikan hutang-hutang yang sudah sangat-sangat menumpuk. Tapi masalah-masalah kecilmu, masalah-masalah kecil kita, Tuhan mau terlibat di dalamnya. Karena Dia mau mengerjakan hal-hal detail, hal kecil di dalam kehidupan kita. Rumah tangga yang sudah diambang perceraian, hal-hal yang membuat kita khawatir, takut. Saya mau berkata, libatkan Tuhan di dalam hal-hal detail, hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa tidur nyenyak? Bertanyalah kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menata keuangan? Bertanyalah kepada Tuhan. Bahkan ketika hari ini aku mau masak apa supaya suamiku senang, bertanyalah kepada Tuhan. Bahkan ketika kita mau pergi bekerja, Tuhan saya mau lewat mana? Bertanyalah kepada Tuhan. Hal-hal sederhana dalam hidup kita, Tuhan mau terlibat. Bahkan saudara, Tuhan aku pengen langsing, aku pengen kurus. Bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan maha tahu, Dia tahu segalanya. Dan Dia mau terlibat dan mau melakukan hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita. Seringkali kita berpikir apa yang kita tahu untuk kita kerjakan, kita berpikir tidak perlu melibatkan Tuhan, nanti akan merepoti Tuhan. Saya mau berkata kepada saudara, Tuhan tidak pernah direpotkan untuk hal-hal kecil yang kita mau Tuhan terlibat di dalamnya. Kenapa? Karena itu bukti bahwa kita bergantung sepenuhnya. Bukan hanya kepada hal besar, bukan tunggu masalah berat kita mau bergantung sama Tuhan, tapi dalam hal-hal detail kecil kehidupan kita, kita bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan, saya percaya Bapa sangat senang ketika melihat anak-anaknya dalam seluruh aspek kehidupannya senantiasa bergantung kepada Dia. Dan yakinlah, percayalah,
Dia Tuhan yang besar. Dia maha tahu segala-galanya. Rencananya sempurna luar biasa. Dia Alfa dan Omega. Dia ada di luar waktu, saudara. Waktu kita melibatkan Dia dalam segala hal, bahkan yang detail dan kecil dalam hidup kita, yang sederhana dalam hidup kita, Dia akan atur yang terbaik. Dan di sanalah kita lihat pertolongan, kita lihat mujizat, kita lihat keajaiban yang luar biasa dinyatakan bagi kita. Kita bergembira, Bapa senang ketika kita bergembira. Diberkatilah kita, terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang mau peduli dengan hal-hal detail di dalam hidup kita. Beristirahatlah dalam damai sejahtera, karena rambut di kepalamu pun Bapa hitung semuanya, tidak satu pun yang luput. Penyertaan Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Kami anak-anak-Mu adalah anak-anak yang Engkau kasihi. Kami adalah murid-murid-Mu, adalah murid-murid yang sudah Engkau pilih. Kami mengucap syukur punya Bapa yang besar, Bapa yang memelihara kehidupan kami, Bapa yang peduli bahkan hal-hal yang detail, hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau belajar percaya kepadamu, mau belajar bergantung sepenuhnya kepadamu, karena kami tahu Engkau Bapa yang mengerjakan yang terbaik. Mungkin rencana kami baik, tapi rencanamu itu jauh lebih baik bagi kehidupan kami. Rencanamu baik bagi usaha pekerjaan kami, rencanamu baik bagi rumah tangga kami, rencanamu baik bagi masalah dalam keuangan kami. Kami percaya semuanya, Tuhan. Kau terlibat, Engkau mau mengerjakan, menuntun kami, sehingga kami bisa melewati setiap goncangan, setiap badai, setiap persoalan dalam hidup kami, dan mendapatkan kemenangan. Malam hari ini kami ingin beristirahat dalam tenang, kami ingin beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan yang luar biasa. Karena kami tahu hal detail hidup kami sekalipun, ada Bapa di sana mensupport kami, menolong kami, menyertai kami. Kau memberkati rumah tangga kami, memberkati anak cucu kami, Kau memberkati keluarga besar kami, Kau memberkati usaha pekerjaan kami, Engkau memberkati studi anak-anak kami, memberkati orang tua kami yang tidak bersama-sama dengan kami, Kau memberkati rekan kerja kami, Kau memberkati orang-orang di sekeliling kami. Kasih karunia-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Kami buka tangan kami, tengadahkan wajah kami, menerima anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang tiada habisnya, yang Bapa kerjakan dalam hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Bapa untuk sepanjang hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Engkau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin.